Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Bapak. Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Bapak-bapak, adik-adik semuanya. Alhamdulillah, Siap, Pak. semangat Pak. Baik. Pak. Iya, oke. Ini hari Senin, hari pertama kita mengawali kegiatan weekday kita. Tentu harus semangatnya semangat yang keren ya. Mari kita awali dulu nih perjumpaan kita pada pagi ini. Ya, sebagaimana lazim ya kita membaca suratul Fatihah. Ya, kita niatkan untuk 3 hal. Pertama, kita niatkan untuk belajar kita karena Allah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita doakan guru-guru kita semuanya yang masih ada, yang sudah wafat dari kecil, dari TK sampai kita kuliah. Ya, semoga diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini untuk orang tua kita yang sudah merawat kita, menjaga kita sejak kecil sampai hari ini, sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah berikan juga kesehatan, keberkahan dalam hidupnya. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan ya dengan sering-sering baca Al-Fatihah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ananda semuanya, masih ingatkah pelajaran kita di pekan yang lalu? Pekan lalu kita belajar tentang berkaitan dengan apa yang menempel di tubuh kita. Apa kira-kira? Pakaian, Masih ingat? Baju. Bahasa lain dari baju apa? Busana, Basuh. Pak. Oh, pakaian. Ya, pakaian, baju. Ya, seperti di Bapak nih, ada dasi, ada peci, gitu ya, ada kemeja, celana, dan sebagainya. Itu adalah pakaian kita. Nah, masih ingat kan ya, pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Bapak mau tanya nih, Mahdavi. Ya, Ya, pakaian Pak. yang sesuai syariat Islam ini kayak gimana sih? Yang menutup aurat, Pak. Yang menutup aurat. Wah, baik, bagus sekali ya. Oke, Suaibah, Islamiyah, aurat laki-laki dan perempuan itu perbedaannya di mana sih? Kalau laki-laki itu antara pusar dan lutut, kalau perempuan seluruhnya aurat Pak, kecuali muka dan telapak tangan. Wah, keren banget nih. Berarti masih ingat ya, yang lain sudah terwakili nih jawabannya. Baik, hari ini kita masih ada kaitannya dengan materi kita di pekan yang lalu, tetapi ini materi yang agak-agak di tepi jurang nih, kalau bahasanya Mamat Al-Katiri nih, komika. Masya Allah. Bahasannya bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan coba share screen dulu materinya ya. Ya, sudah kelihatan nak semuanya? Ya Pak, sudah. Sudah kelihatan ya, baik. Ini materi kita nih, sengaja nih Bapak kasih ada efek-efek tangan berapi nih. Karena tadi seperti Bapak sampaikan, ini di tepi jurang gitu ya. Baik, tapi sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini cuma 2 saja. Karena ini langsung kepada pemahaman, ya, memahami, dan nanti kalian mampu menjelaskan kembali dari pemahaman yang kalian dapatkan itu ya. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran adalah memahami bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama ya. Nah, kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan
pemahaman konsep Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua serta hadis terkait dengan tepat. Gitu. Itu tujuan pembelajarannya. Baik, sebelum kita menuju penjelasan, ya kita akan tadarus dulu nih. Tapi tadarus berkaitan dengan ayat yang akan kita kaji, yang kita bahas. Baik, Bapak persilakan kepada Ananda Said. Silakan dibaca ayatnya, nak. Baik, Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, bagus banget nih, udah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya nih ya. Ini Al-Isra ayat 32 ya. Tadi sudah dibacakan oleh salah satu peserta didik kita. Baik, nah ayat ini merupakan dalil nakli yang pertama dari pembahasan kita. Tolong diperhatikan dengan baik, Bapak akan coba menjelaskan satu persatu ya kaidah dan kandungan ayat ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke. Di layar sudah tampak di situ Bapak mengutip salah satu ulama Al-Qur'an, ulama besar dalam ulumul Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada ayat di atas itu beliau menyimpulkan bahwa dampak dari perbuatan zina itu ada pada dua tempat. Pertama, ada dampak di dunia, itu bisa menghilangkan wibawa seseorang. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Dan yang ketiga, bisa mengurangi umur. Sementara dampak yang ada di akhirat itu akan mendapatkan murka, jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jelas hisabnya jelek, dan yang ketiga adalah siksaan di neraka akan didapatinya. Ini kandungan dari salah satu pemahaman ulama tafsir kita, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Selanjutnya dalil yang kedua, ini ayatnya tidak usah kita baca free memory, tetapi isi kandungannya ya ini tentang perintah Allah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan had zina ya bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan had zina ini ya ini dilaksanakan di muka umum, di tempat umum, dan tidak boleh berbelas kasihan kepada pelaku zina, serta harus disaksikan juga oleh orang-orang yang beriman. Dan dalil yang ketiga, ini adalah cara-cara kita menghindari ya perbuatan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, yaitu ada di surat An-Nur ayat 30-31. Dan ini hadis yang berkaitan dengan zina, ya, hadis yang berkaitan dengan zina dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn Abdullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falayakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahrumin minha fa inna thalithuha asyaitan. Inti dari hadis ini adalah kita dilarang berkholwat. Apa sih berkholwat? Berdua-duaan bersama perempuan yang bukan mahram. Dan baik, selanjutnya dari tadi Bapak mengatakan zina, pergaulan bebas, ya. Selanjutnya apa sih pergaulan, apa zina itu? Ya, di sini sudah ada di layar ya definisi dari zina ya. Definisi dari zina. Zina itu dari kata bahasa Arab zana yazni zina. Sementara secara istilah, hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah berusia balik di luar pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara. Ini sudah lazim, ya. Mungkin kalian bahasa zina itu juga sudah sering mendengar mungkin ya. Tetapi yang kedua, apa sih definisi pergaulan bebas? Bapak mau tanya dulu nih sama
Ananda Silakan. Jamaluddin. Apa Apa sih pergaulan bebas, Ananda Jamal? Ya, baik Pak. Menurut saya pergaulan bebas itu adalah orang pacaran, Pak. Orang pacaran. Iya. Oh, kalau pacaran berarti pergaulan bebas ya? Iya, kebanyakan Pak. Yang setahu begitu. Kebanyakan. Baik, yang lain nih. Yang lain kira-kira nih. Ananda Dedi, silakan. Apa itu pergaulan bebas? Iya Pak, pergaulan bebas itu pergaulan yang melanggar norma-norma yang sudah agama Islam tetapkan Pak. Wah, ini lebih lengkap ya. Jadi, kalau tadi sebenarnya Ananda Jamal menjelaskan tentang contohnya, contoh pergaulan bebas, ya salah satunya adalah pacaran. Kemudian baik, Pak. kalau Ananda Dedi tadi definisi secara istilahnya, ya melanggar norma-norma yang ditetapkan di masyarakat gitu. Nah, ini udah pemahamannya udah cukup bagus nih. Jadi yang Bapak jelaskan tadi ya dari penjelasan ayat dan sudah masuk ke dalam konsep pemahaman. Baik ya. Selanjutnya nih ada berita. Ya ada berita akibat pergaulan bebas ratusan remaja terpaksa menikah. Ya, ini di hari Kamis 13 Agustus 2020 salah satu portal online gitu ya, Okezone ini. Gimana tanggapannya nih? Coba ada yang mau menanggapi dari berita ini? Yaitu karena mereka pada itu ya Pak, pada hamil duluan ya Pak, makanya dipaksa nikah gitu ya Pak. Pada hamil duluan. Oke, jadi akibat dari pergaulan bebas itu menyebabkan kehamilan gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Kalau Suaibah ada nih, Suaibah? Ada Niro, Pak. Iya, menurut Suaibah kenapa mereka terpaksa menikah nih Suaibah nih? Takut timbul fitnah, Pak. Takut timbul fitnah. Oh, berarti menjaga diri gitu ya. Iya. Tapi beritanya ini akibat pergaulan bebas ini, udah jelas ya. Bapak maaf Baik. bertanya, kenapa harus dipaksa Nah, menikah, kenapa Pak? harus dipaksa menikah? Nah, ini kan terkait dengan surat An-Nur ayat 2 ya. Surat An-Nur ayat 2 itu untuk pelaku zina, baik zina muhson dan ghairu muhson ya. Itu mereka sebenarnya harusnya dihad dulu, hukum dulu. Tapi negara kita memang tidak berlakukan hukum atau syariat Islam. Nah, makanya terpaksa menikah atau dipaksa menikah. Untuk apa? Menyelamatkan ya mungkin muka kedua orang tuanya. Karena ada MBA, Marriage by Accident tadi, seperti yang dikatakan oleh Jamal tadi. Ya, baik MBA ya, Marriage by Accident. Baik. Nah, tanggapannya sudah, nanti silakan kerjakan atau buka ya LKPD-nya di link tree berikut ini. Lalu ya di memori. Kemudian Bapak ingin tahu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa ya, Nak? Kesimpulannya? Menghindari pergaulan bebas, Pak. Menghindari pergaulan bebas. Mudofar gimana? Ananda Mudofar? Menghindari pergaulan bebas. Baik, ya. Untuk sebagai penguatan saja bahwa materi kita hari ini adalah kita bisa memahami bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh syariat agama Islam. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan kembali, memahami dan kemudian bisa menjelaskan kembali. Ketika teman kalian yang tidak masuk hari ini, bisa kalian membantu Bapak untuk menjelaskan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.